Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 8, subtema 1, pembelajaran 3 tentang manusia dan lingkungan. Pembelajaran tematik kelas 5, tema 8, lingkungan sahabat kita, subtema 1, manusia dan lingkungan, pembelajaran 3, muatan IPS, bahasa Indonesia dan PPKN. Adapun kompetensi dasar dari pembelajaran kita hari ini terdiri dari 3 kompetensi, yaitu kompetensi dasar IPS, bahasa Indonesia, dan juga PPKN yang dijabarkan sebagai berikut. Selanjutnya, ada indikator pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam, yang ketujuh, yang kedelapan, yang kesembilan, dan yang kesepuluh. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, selanjutnya yang keenam, yang ketujuh, yang kedelapan, yang kesembilan, dan terakhir yang kesepuluh. Anak-anak, di manakah kamu tinggal? Apakah kamu tinggal di kota atau di desa? Apa saja jenis usaha yang ada di tempat tinggalmu? Nah, coba anak-anak sebutkan apa saja jenis usaha di lingkungan tempat tinggalmu. Setelah kamu menyebutkan jenis usaha di tempat tinggalmu, kerjakanlah LKDK yang dibagikan dan diskusikan dalam kelompok. Amatilah gambar yang ada di bawah ini.
Dari gambar di atas dapat kita simpulkan bahwa ada banyak jenis usaha di kehidupan masyarakat. Beberapa jenis usaha yang ada di lingkungan masyarakat seperti perindustrian, perdagangan, dan jasa. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, perindustrian. Industri merupakan kegiatan memproses atau mengolah barang dengan menggunakan peralatan, misalnya mesin. Adapun jenis industri yaitu terbagi dua. Yang pertama, industri besar. Industri besar menggunakan peralatan, modal, tenaga kerja dalam jumlah besar. Contohnya industri mobil. Yang kedua, industri kecil. Industri kecil menggunakan peralatan, modal, tenaga kerja dalam jumlah kecil. Contohnya pengrajin mebel. Yang kedua, kita bahas yaitu perdagangan. Perdagangan merupakan kegiatan yang bertujuan menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Perdagangan muncul karena kemampuan manusia, daerah, atau negara menyediakan barang kebutuhan terbatas. Akibatnya terjadilah saling ketergantungan. Tanpa adanya perdagangan, setiap orang harus memproduksi sendiri segala kebutuhan hidupnya. Dengan adanya perdagangan, produsen menjual hasil produksinya pada konsumen. Adapun contoh dari kegiatan perdagangan seperti kegiatan jual beli di pasar, kegiatan orang yang berbelanja di minimarket, dan ada juga perdagangan yang dilakukan secara online. Ini merupakan contoh kegiatan perdagangan. Selanjutnya, jenis usaha di masyarakat yang ketiga yaitu jasa. Jasa adalah segala aktivitas atau manfaat yang ditawarkan kepada orang lain. Adapun contoh dari jenis usaha jasa yaitu seperti seorang dokter, seorang guru, seorang pemandu wisata, seorang pengacara, dan juga seorang tukang pangkas rambut. Itu merupakan contoh dari jenis usaha jasa. Sekarang kita sudah tahu berbagai jenis usaha yang ada di lingkungan masyarakat. Salah satu jenis usaha yang ada di lingkungan kita adalah pemandu wisata. Anak-anak, coba sebutkan wisata apa yang ada di tempat tinggalmu? Anak-anak, mari kita simak kisah Siti. Saat liburan sekolah, Siti dan keluarganya pergi berlibur ke pantai Pariaman. Di sana, Siti disambut oleh pemandu wisata yang bekerja di pantai Pariaman. Siti dan keluarganya diajak menyaksikan festival Tabui yang sedang berlangsung di Pariaman. Setelah mendengarkan cerita tadi, coba bacalah teks bacaan festival Tabui di Pariaman yang telah dibagikan. Jawablah pertanyaan yang ada pada teks dengan benar. Setelah membaca teks tersebut, apa yang kamu ketahui tentang festival Tabui di Pariaman? Siti sangat senang menyaksikan festival Tabui yang merupakan salah satu keberagaman budaya. Dia sangat bangga dengan kebudayaan yang ada di Indonesia. Anak-anak, tahukah kamu? Keberagaman merupakan suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Masyarakat Indonesia sendiri terbentuk dari beragam suku bangsa yang memiliki ciri khas masing-masing. Setiap daerah di Indonesia memiliki keberagaman suku, bahasa, rumah adat, pakaian adat, dan kesenian. Hal inilah yang membuat Indonesia menjadi bangsa yang kaya akan budaya. Adapun pembahasan mengenai contoh keberagaman budaya di Indonesia dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu bahasa daerah.
Setiap suku bangsa di Indonesia dalam berkomunikasi menggunakan bahasa daerah setempat. Dengan demikian, keberagaman suku menghasilkan bahasa yang beragam. Bersyukurlah Indonesia memiliki bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia, sehingga kita bisa saling berkomunikasi meskipun berbeda daerah satu sama lain. Yang kedua yaitu rumah adat. Hampir setiap suku bangsa mempunyai bentuk rumah adat sebagai tempat tinggalnya yang berbeda-beda. Bangunan rumah setiap suku bangsa disesuaikan dengan kondisi alam tempat mereka tinggal. Selanjutnya yang ketiga yaitu pakaian adat. Pakaian adat di Indonesia memiliki ciri-ciri khusus dalam pembuatan atau dalam mengenakan pakaian adat tersebut. Dan yang keempat yaitu keberagaman kesenian daerah. Kesenian daerah di wilayah Indonesia sangat beragam. Setiap suku bangsa memiliki kesenian khas yang terdiri atas tari-tarian dan lagu daerah. Adapun manfaat keberagaman budaya yaitu: yang pertama, bisa menjadi objek wisata. Yang kedua, memperkaya kebudayaan nasional. Yang ketiga, sebagai identitas bangsa. Yang keempat, mempererat persaudaraan. Dan yang kelima, menumbuhkan rasa nasionalisme. Nah, anak-anak, coba perhatikan gambar berikut. Amati dan temukan karakteristik gambar tersebut. Setelah kamu mengamati gambar tersebut, coba kerjakanlah LKDK yang telah dibagikan. Anak-anak semuanya, kita sudah memahami keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Dengan adanya keberagaman tersebut, menjadikan kita bangga dengan Indonesia. Kita sebagai generasi muda harus bangga dan melestarikan kebudayaan yang ada di Indonesia. Baiklah anak-anak, semoga pembelajaran kita hari ini dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan bermanfaat bagi kita semua. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa dan terima kasih.